Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kanal YouTube Hikmah Sikareba. Saat ini kita kedatangan tamu istimewa, di mana pada kesempatan ini kita kehadiran salah satu tokoh kebanggaan kita yang juga kebetulan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Keluarga Mas Rempulu, dan beliau juga banyak berkecimpung di berbagai organisasi profesi dan tercatat sebagai Ketua Umum DPP Gapensi dan Dewan Pembina Kadin. Kami sebut nama beliau dengan hormat, Bapak Haji Andi Rukman Nurdin Karumpa SE. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Kita bersua dalam acara Hikmah Sikareba, tentunya sebagai tokoh Mas Rempulu banyak memiliki pandangan dan tentunya sumbangsi saran terhadap kondisi daerah, apalagi sebagai pengurus di Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Keluarga Mas Rempulu. Nah, untuk kali pertama kami dan penonton setia channel Hikmah Sikareba ini ingin mendengarkan kira-kira di DPP Hikmah hari ini apa yang sudah Bapak lakukan selaku nahkoda di tingkat pusat. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Yamanan, seluruh warga Mas Rempulu di seluruh dunia bahkan ya yang menonton channel ini Hikmah Sikareba ya. Saya bersama dengan Dinda Imran Majid. Ya, alhamdulillah hari ini kami bertemu dalam rangka silaturahmi dan sekaligus menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan Hikmah. Alhamdulillah 2 tahun yang lalu saya terpilih sebagai Ketua Umum DPP Hikmah secara aklamasi. Ya. Dan amanah musyawarah besar ini alhamdulillah hampir sebagian besar telah kami laksanakan. Kami telah keliling 24 provinsi untuk melaksanakan musyawarah wilayah di seluruh Indonesia. Bahkan saya menghadiri ada 17 DPD yang melakukan musyawarah di daerah. Pada saat kepercayaan ini diberikan kepada saya, alhamdulillah pada saat itu juga saya berniat dan mewakafkan diri untuk bersilaturahmi dengan seluruh keluarga besar Mas Rempulu yang sudah terbentuk pada saat itu. Dan pada saat kepengurusan kami, pada saat itu ada 13 kalau salah 12-13 BPD wilayah. Iya. Dan alhamdulillah sekarang sudah 24 ya, sudah melaksanakan musyawarah wilayah semuanya. Iya. Tinggal ada satu lagi yang di Jabodetabek yang juga dalam waktu dekat mudah-mudahan setelah rapat kerja nasional dan Sicidokwan juga bisa kita laksanakan. Nah itu. Iya, jadi dalam catatan kami memang geliat organisasi sejak kepemimpinan Bapak Andi Rukman ini luar biasa, dan perkembangan marwah organisasi semakin menyeruak ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, dari progres yang selama ini dilakukan, kira-kira apa saja yang akan dilakukan ke depan dan konteks pembangunan? Ya. Baik, ada 5 hal yang krusial dan itu sebagai amanah daripada musyawarah wilayah yang sudah kami lakukan. Pertama, tuntas rekonsiliasi organisasi. Itu sudah kami lakukan, dan tanggal 8 ini adalah bagian daripada amanah musim yang melaksanakan rapat kerja nasional dan sekaligus Cidokwan yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 8 November di Hotel Claro. Kemudian yang kedua, kita telah membentuk KTA sistem online, ya, yang sudah juga di launching,
dan itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, ada beberapa kegiatan-kegiatan sosial Hikmah juga lakukan. Kita rutin setiap tahun ya, sepasca saya menjadi ketua umum untuk melaksanakan buka puasa bersama sekaligus dengan santunan anak yatim. Kemudian kita juga sudah bekerjasama dengan Basnas Endrekang. Waktu itu kita sudah menyumbangkan 1 buah mobil ambulans. Iya. Ya, kita berharap mudah-mudahan ambulans yang kita sumbangkan itu tidak sering dipakai. Iya. Sehat-sehat mana kita mau di kampung, ya. Tapi alhamdulillah menurut pantauan kami, yang banyak mobilitas ini mau ambulans yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Kemudian yang ketiga, berniat kami waktu niatan kita untuk membangun masjid, ya, Masjid Hikmah yang akan kita bangun di Kabupaten Endrekang, dan sekarang sementara berlangsung dalam kondisi 80%, insya Allah tinggal pemasangan kubah, ya. Nah, mudah-mudahan nanti setelah Rakernas pun juga teman-teman seluruh warga Hikmah seluruh Indonesia bisa jalan-jalan ke Endrekang, kita lihat perkembangan Kabupaten Endrekang sekaligus mampir lihat masjid yang dibangun oleh Hikmah. Kemudian yang keempat, yakni kita membuat Hikmah Peduli. Hikmah Peduli. Ya, Hikmah Peduli ini ada celengan yang kita bagi-bagi ke rumah seluruh warga Mas Rempulu dimanapun itu berada. Iya. Nanti juga di Rakernas akan kita launching lagi, perlihatkan dia punya kotak amalnya. Jadi kita akan bagi ke masing-masing rumah di warga di seluruh Indonesia dimanapun berada oleh Hikmah setempat. Iya. Nah, sistemnya 3 bulan kemudian celengan itu dikolek oleh pemuda-pemuda Hikmah, ya kan? Kita mengajarkan, membudayakan untuk bagaimana ada sedekah Jumat. Bayangkan kalau 1 bulan saja dalam 1 rumah itu 50 nasa abu seminggu. Ada ratus raka sabu, ya kan? 200 rupiah atau 300 rupiah, berapa saja dalam 3 bulan itu. Kalau kita akumulasi paling rendah saja kita rata-ratakan 300.000 rupiah. Satu celengan. Dikali dengan berapa ribu rumah, berapa ratus rumah di masing-masing warga di seluruh Indonesia di tempat-tempat wilayah itu. Nah, kalau kita kalikan hanya 1.000 saja contoh, atau 100 rumah saja, kita kalikan tinggal berapa itu. Nah, penghasilan itulah uang yang terkumpul. Hikmah memperuntukkan itu kepada saudara-saudara kita. Jika ada yang berduka, maka mulai penggaliannya, pengkapannya, segala macam itu, bismillah dengan biaya itu. Ada adik-adik kita, saudara-saudara kita yang tidak berkemampuan melanjutkan sekolah atau mungkin pulang karena kena musibah, bismillah dana itu bisa kita pergunakan. Ada yang warga kita yang kepingin melahirkan, ya, atau mungkin apa-apa saja, ada yang kebakaran segala macam. Dana Peduli Hikmah inilah yang bisa dipergunakan. Dan alhamdulillah sudah berapa provinsi yang menggulirkan program-program Hikmah Peduli ini. Sama dengan teman-teman yang mau bayar zakat, dia ngapain di kampung, di kampungnya orang, ya. Iya, betul. Ayo sama-sama kita membayar zakat, kita bayar zakat kita di Endrekang. Nah, itulah program-program yang sudah kita lakukan dan sekarang sudah berjalan dengan baik. Kemudian dulu saya menjanjikan akan membuat filmnya juga sudah selesai. Filmnya Rantai Mario, di Puncak Gunung Latimojong. Insya Allah juga nanti di acara Rakernas juga akan kita launching film itu, ya, tanggal 8 nanti, dan tinggal menunggu daftar tayang, tanggal tayang. Kita lagi masih dalam daftar waiting list, daftar tunggu di 21. Mudah-mudahan tahun depan kita akan bisa diberi sudah mendapatkan kesempatan untuk kita akan film ini akan tayang di seluruh Indonesia. Ada program yang satu terakhir yang memang ini belum berjalan, yakni kita prihatin, ya, melihat pintu gapura, pintu gerbang, baik itu perbatasan Merwangin Sidrap, ya, Endrekang Sidrap, maupun Pindrang Endrekang, ya, kemudian atau Raja dengan Endrekang. Gambarnya sudah kita desain, ya.
Dan dulu saya sudah melaporkan ke Pak Bupati, ini akan kita kerjakan, namun Bupati terdahulu menyampaikan nanti dikerjakan oleh pihak Pemda, ya mungkin karena masih keterbatasan anggaran, dan itu belum sempat terrealisasi. Ya mudah-mudahan ketiga calon yang akan berkompetisi di Pilkada Kabupaten Rekang ini bisa melanjutkan daripada program ini, ya. Dan kalau memang diberikan wewenang kepada kami, ya Hikmah juga siap membangun lah. Satu, apakah di perbatasan Sidrap Endrekang atau Pinrang Endrekang atau Toraja Endrekang, gambarnya juga sudah kita share kemana-mana. Nanti juga akan kita buka lagi di pada saat acara rapat kerja nasional. Ya, begitu banyaklah program yang sudah kita jalankan ini, dan insya Allah sempat juga kita melakukan donasi kepada Palestina bersama-sama dengan Basnas. Ini luar biasa. Alhamdulillah pada saat itu terkumpul dana kurang lebih 750 juta rupiah. Luar biasa. Ya, yang kita sumbangkan ke saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Wah, luar biasa memang peran-peran yang sudah dijalankan oleh DPP Hikmah hari ini. Tentunya semoga ini bisa mewabah ke seluruh jajaran Hikmah, baik di DPW maupun di seluruh wilayah Indonesia, sehingga Hikmah memang bisa memunculkan peran-perannya sebagai organisasi paguyuban yang berada di rantau. Nah, selanjutnya tadi ada persiapan Rakernas, Pak Ketua Umum. Jadi kira-kira sekarang perkembangan persiapan Rakernas yang insya Allah dilaksanakan sudah sampai di mana? Baik, sebelum saya masuk ke Rakernas, ada satu hal yang saya ingin sampaikan juga, bahwa alhamdulillah satu-satunya paguyuban yang sudah punya AHU. Ya, kita sudah punya akte pendirian, ya, sudah punya NPWP, sudah punya AHU. Jadi atas dasar itu, saudara-saudara sekalian, teman-teman di Hikmah wilayah lain sudah bisa mendapatkan dana hibah dari pemerintah. Jadi begitu lama kita belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, dan itu sudah kita terdaftar. Ya, alhamdulillah. Kemudian dalam rangka pelaksanaan rapat kerja nasional si Cidokoan Nasi Patangaran yang akan berlangsung pada tanggal 8 November di Hotel Claro Makassar, saya selaku Ketua Umum DPP Hikmah menyampaikan terima kasih kepada Ketua Steering Committee, kepada Ketua Organizing Committee, kepada seluruh pengurus DPP Hikmah, terutama DPW Hikmah Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah, Saibul Bait, karena harapan kami mudah-mudahan DPW Hikmah Sulawesi Selatan termasuk DPD-nya, ya, ini yang akan mobilisasi massa di sini untuk bagaimana kita memeriahkan acara rapat kerja nasional. Saya sudah sering melakukan komunikasi dengan DPW Hikmah Sulsel, terutama Dinda Jamal, ya, selaku sekretaris, untuk bagaimana mobilisasi daripada warga Hikmah untuk hadir di Hotel Claro pada tanggal 8 nanti. Dan yang sudah terregistrasi sampai per hari ini itu dari 24 BPW seluruh Indonesia yang telah mengirimkan nama-nama pesertanya, kurang lebih 17 kalau tidak salah. Kemudian untuk luar negerinya yang sudah konfirm hadir adalah saudara Palatif dari Hikmah Belanda, kemudian Ibu dari Hikmah Singapura, kemudian Hikmah Afrika, kemudian Hikmah China, kemudian Hikmah luar negeri Jepang, dan Australia dengan Malaysia kita masih menunggu. Mudah-mudahan dari daftar 8 yang sudah menyatakan kesiapan hadir, mudah-mudahan itu bisa terpenuhi. Ada jumlah, ada yang bawa 5, ada yang 6, ada yang 4, bervariasi jumlah masing-masing wilayah. Nah, kalau itu 24, ya kalau dikalikan 3 saja, ya kurang lebih sampai 60-an atau di seluruh Indonesia. Maka yang akan paling banyak nantinya adalah teman-teman yang ada di Makassar. Ya, karena ya di Makassar. Ya, di Rakernas ini juga kami juga akan mengundang beberapa senator kita, ya.
Ya, kami dari Hikmah menyampaikan apresiasi yang luar biasa terhadap capaian prestasi ya yang Allah berikan kepada warga Masen Rempulu yang berada pada legislatif yang baru saja kemarin dilantik. Ya, ada 3 unsur pimpinan ya, ketua umumnya ketua DPD DPR-nya adalah warga Maspul. Luar biasa. Kemudian ada 2 wakil pimpinan, saudara Rahman Pina dan saudara Uci ya. Iya. Kemudian anggota biasa ya, anggota DPR biasa kalau salah 8. Ada 8. Ada 8. Itu di provinsinya. Provinsi Sulawesi Selatan. Belum yang ada di kotanya, dan itu belum lagi yang ada di provinsi-provinsi lain. Kalau untuk DPR RI-nya tercatat ada 4 ya. Ada Pak Lanyala di DPD RI, ada Pung Latinro di Gerindra di DPR, kemudian ada Pak Haji Muslimin Bandro lewat PAN di DPR RI, kemudian ada Indra Jaya dari PKB ya di wilayah Papua. Kemudian ada Adis Kadir, wakil ketua DPR RI, ya jadi luar biasa. Jaring ini luar biasa ya. Belum warga-warga Hikmah yang diberikan kesempatan di luar untuk menjadi kepala daerah ya, seperti di Raja Ampat itu ya orang Enrekang ya, kemudian di Kalimantan Timur, kemudian di Sangatta, belum lagi yang ada di Kalimantan Utara ya. Jadi begitu banyak ya. Dan mudah-mudahan ini momentum daripada warga Hikmah di seluruh Indonesia terus berkarir ya. Betul. Nah, kira-kira pertanyaannya Dinda Imran, apa kira-kira yang harus dilakukan? Gitu ya. Jadi memang semangatnya adalah untuk sekaligus rapat kerja nasional ini menyampaikan program-program yang sudah dilakukan dan akan dilakukan, tetapi lebih khusus adalah bagaimana membahas isu-isu strategis. Betul. Itulah nanti akan dibahas dalam Sicidokuan Nasi Patangaran. Warga Hikmah di seluruh Indonesia punya harapan besar. Ya, semoga dengan harapan baru ini, dengan kabinet yang baru ini, ya lewat Pak Prabowo, di Enrekang pun juga bisa setara dengan kabupaten-kabupaten lain. Nah, untuk itu peran daripada masyarakat, himpunan keluarga Masen Rempulu seluruh Indonesia dari seluruh kalangan akan kita undang, ya, dari akademisinya, ya, dari birokratnya, ya, dari politisnya, kemudian dari budayawan, ya, dari teman-teman kita juga banyak dari perguruan ya. Hikmah ada 3 nih, ada profesor kita nih. Banyak. Ya, yang ada di kampus sekarang yang terlibat Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Selatan, ya, ada Prof. Alim Bahri, kemudian ada Sulawesi Tenggara, Prof. Hana. Ya, jadi menurut saya begitu banyak para tokoh-tokoh Hikmah yang akan hadir, yang akan kita mintai sumbangsi pemikirannya dalam rangka bagaimana mengguidance, memberikan pokok-pokok pikiran, menyampaikan isu-isu strategisnya yang akan menjadi sebuah rekomendasi yang pada nantinya akan kita bawa kepada DPR Kabupaten Enrekang, sekaligus juga disampaikan kepada Bupati Enrekang yang terpilih, supaya benar-benar Enrekang ini benar-benar bisa maju, bisa bermartabat, dan bisa setara dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Luar biasa. Jadi dari segenap potensi dan sumber daya yang Hikmah miliki hari ini, tentu Nokato Jong Kampung apa rapat leperan Hikmah di Enrekang ini. Nah, kira-kira bagaimana caranya mengarahkan tadi segala potensi dan sumber daya yang kita miliki untuk paling tidak bisa berdampak di daerah, membantu pemerintah daerah, termasuk menjadi sharing partner bagi pemerintah daerah untuk tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pembangunan dan seterusnya. Mungkin itu yang perlu Hikmah lakukan di daerah. Nah, seperti apa pandangan Bapak tentang itu? Ya, jadi kalau urusan pemerintahan kita nggak boleh ikut campur. Betul. Ya, warga Hikmah hanya sebatas memberikan saran, memberikan pokok-pokok pikiran, apa yang terbaik yang harus dilakukan di kampung. Tapi jangan juga pokok-pokok pikiran ini dari orang-orang yang menurut saya punya pengalaman rekam jejak yang baik dibawa diabaikan. Ya, karena menurut saya pengalaman yang lalu-lalu ini yang sudah diberikan juga nggak jalan dengan baik. Itulah masalahnya. Itulah tujuannya bagaimana kita Sicidokuan Nasi Patangaran
supaya bagaimana pembangunan ke depan itu orang di sana, bagaimana menjaga lingkungannya, bagaimana hasil-hasil komoditi yang ada di NREKA ini tersalurkan dengan baik, bagaimana packagingnya. Hikmah memberikan kontribusi pikiran untuk itu. Betul. Iya. Ya kan? Bagaimana warga-warga Hikmah juga membantu menyarikan investor, membawa anggaran ke sana. Bagaimana keterlibatan Hikmah untuk bagaimana kita membuka perkebunan bersama di sana, membuka perhotelan di sana. Inilah kita kepingin sinergikan di situ. Bagaimana Hikmah berjuang, contohnya supaya Mas Hendren Pulung menjadi satu etnis juga, satu suku perjuangan. Harus kita perjuangkan itu, ya, teman-teman. Bagaimana Hikmah juga harus punya baju adat, contohnya, ya. Bagaimana Hikmah berperan supaya memohon kepada pemerintah supaya kearifan lokal, budaya-budaya yang selama ini kita tinggalkan, kita aktifkan dia kembali. Di mana itu tempatnya orang Mak Doa itu, di mana tempatnya orang Mak Gasing itu, di mana orang tempatnya dulu yang suling bambu. Ini semua mulai punah. Ya, itulah bagaimana Hikmah hadir untuk bagaimana bersinergi dengan pemerintah supaya kita bersama-sama sejalan. Nah, jadi sangat berharap ya kampung kita ini tidak tertinggal dengan daerah lain dan punya potensi yang luar biasa. Ya, beberapa komoditi-komoditi menurut saya ini menjadi penyangga untuk bagaimana daerah IKN yang baru, dan dengan jejaring Hikmah saya pikir ada beberapa bawang kita yang sudah menyeberang ke Kalimantan, ya, ada buah bawang kita yang sudah ada di Kendari dan segala macamnya. Dan menurut saya ini harus terus ditingkatkan. Bukan hanya itu, menurut saya bagaimana nanti bupati yang terpilih mengaktifkan kembali pusdanya supaya persoalannya ini bisa bekerja sama dengan teman-teman pengusaha supaya bisa mengangkat hasil-hasil komoditi yang ada di NREKA ini. Baik. Ya, saya pikir banyak hal yang harus dilakukan. Memang kita butuh visi dan misi daripada bupati yang terpilih, orang yang kepingin terbuka. Ya, jangan nanti sok pinter, susah. Nah, karena momentumnya tepat ini terkait dengan momentum pilkada di daerah juga ini, tentu Hikmah tidak boleh lepas dari konteks itu. Secara kelembagaan tentu bisa, atau peran apa kira-kira yang elok untuk dijalankan sehingga tadi harapan-harapan Hikmah, niat besarnya dan potensi sumber daya milik itu bisa direken di kampung, jangan sampai sama dengan tadi itu menguap saja begitu saja. Karena pemerintah daerah mungkin memposisikan Hikmah bukan sebagai partner produktif. Nah, kira-kira menurut pandangan apa yang mesti kita atau Hikmah jalankan hari ini, apalagi momentumnya baru pemilihan pilkada daerah, sehingga pemimpin nanti terpilih itu siapapun pasti sejalan dengan Hikmah. Saya kira itu yang penting ditekankan. Ya, pertama di dalam setiap kesempatan saya sampaikan bahwa Hikmah tidak boleh berpolitik. Betul. Ya, tetapi kalau ada orang yang kebetulan pengurus Hikmah, ya, dan dia ikut lakoni politik, silakan, yang penting tidak membawa hikmahnya. Itu penting. Yang kedua, ketiga calon ini saya rajin berkomunikasi. Ya, diskusi dengan Yusuf, diskusi dengan Mitra, diskusi dengan Irfan, ya, untuk bagaimana mengedukasi, memberikan masukan-masukan. Kemarin juga debat, saya walaupun dalam mobile saya ikuti debatnya. Memang tidak bisa menjadi parameter untuk bagaimana menilai, melihat daripada kandidat tersebut, karena memang juga waktu terbatas ya. Ya, dan menganalisa beberapa ketiga calon kita dalam berkomunikasi juga tidak sudah bisa melihat. Jadi cuman satu harapan, pada jaga itu Timo, pada jaga itu enggak. Saya lihat sendiri membaca di sosial media, ya, narasi, literasi yang dibangun menurut saya tidak mendidik. Ya, boleh kita beda pilihan, tetapi silaturahmi harus terjaga. Betul. Jangan saling menghujat karena ini urusannya. Jangan masuk ke ranahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Unsur pemilihan bupati ini menurut saya campur tangan Allah. Betul. Ya kan? Jadi jangan karena si A dan si B yang mau jadi bupati, kita sendiri yang tidak menjaga kerukunan itu. Budaya orang Rekang tidak seperti itu. Betul. Jangan saling menjelekkan. Karena memang setiap pemimpin ada masa, setiap masa ada pemimpinnya. Pada kita manan, kan gitu kan ya. Jadi kita semuanya berdoa mudah-mudahan ketiganya ini yang berkonsentrasi, ya, kita sama-sama memberikan edukasi. Penentunya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya berharap sekali lagi kepada masyarakat NREKANG, warga Hikmah ini, mari kita jaga kedamaian,
jaga ketentraman. Kalau memang Anda sudah pilih situ, silakan pilih. Ya kan? Kalaupun Anda kepingin mempengaruhi orang, sampaikan gagasan, ide, dan gagasanmu yang benar-benar bisa diterima orang. Ya kan? Kan kepada kita semua sini. Iya. Ya kan? Semua calon kita tahu semua rekam jejaknya. Iya, betul. Yang terdahulu dan yang saat ini kita juga sudah tahu. Apa-apa yang telah kita lakukan pun juga, saya pikir masyarakat hikmah juga tahu apa yang mereka akan lakukan, yang telah dilakukan. Iya. Ya, orang sudah pandai, ya, tidak bisa lagi dibawa dengan isu-isu yang menurut saya akan menjadi memecah belah di antara kita. Iya. Ya, sekali lagi kepada masyarakat hikmah dalam rangka pilkada ini yang tinggal menghitung hari saja. Iya, iya. Ya, tanggal 27, ayo kita ciptakan suasana damai. Hikmah berkomitmen. Siapapun yang ditakdirkan Allah untuk menjadi bupati dan wakil bupati di Endrekang, Hikmah akan melakukan kerjasama dengan baik. Iya, iya. Ya, membantu bupati yang terpilih untuk bagaimana kita mencari peluang, mencari investor, membantu mencari tentu anggaran untuk bagaimana kita membangun kampung bersama-sama. Luar biasa. Dari sekelumit aktivitas yang Bapak jalankan ini, kira-kira bagaimana cara membagi waktu ini antara hikmah, gapensi, kadin, dan kegiatan-kegiatan sosial yang sangat banyak yang kita lakukan. Mungkin itu yang perlu kita share kepada para penonton juga ini. Ya, alhamdulillah memang saya selalu mencintai organisasi, Iya. ya, dan selalu total, ya. Begitu banyak asosiasi, himpunan, dunia olahraga juga saya ikuti. Iya, olahraga ya. juga. Iya. Saya di PGI, ya. Saya di renang, saya di angkat besi, dulu lama ngurus bola, tapi saya concern sekarang ini ada dua, yakni gapensi dan hikmah. Karena kenapa? Setiap saya berkunjung ke daerah, ketemu dengan warga-warga hikmah, saya konektivitaskan langsung dengan teman-teman gapensi di wilayah itu. Iya, iya. Ini tuh bagaimana bersinergi, karena banyak juga warga hikmah yang menggeluti usaha dunia kontraktor. Nah, maka itu pada saat 1,5 tahun saya keliling Indonesia, saya cuti. Oh, begitu. Cuti di hikmah dulu lebih sampai 6 bulan, ya, 7 bulan, 6 bulan. Benar-benar vakum waktu itu, ya. Pada saat itu saya habis membuat desain daripada Gapura, itu saya cuti karena saya mengikuti konsultasi pemilihan ketua umum gapensi, ya, melaksanakan munas. Jadi saya keliling lebih selama 6 bulan, keliling ke Indonesia, 35 provinsi keliling untuk itu, dan ya alhamdulillah ini juga prestasi yang menurut saya luar biasa, karena ini pertama kalinya orang Bugis untuk menjadi ketua umum BP Gapensi. Dulu Pak Malkan Amin sekretaris umum pernah, kemudian Pak Erwin Aksa pernah menjadi bendahara umum, ya, dan alhamdulillah ini sekarang sudah ketuanya. Ya, Allah menakdirkan untuk saya menjadi ketua umum di situ, dan saya punya harapan, ya, mudah-mudahan dengan jabatan ini punya dampak terhadap warga hikmah di seluruh Indonesia yang kebetulan berkecimpung dalam dunia jasa konstruksi. Mudah-mudahan ini bisa kita sinergi, karena di peluang Pak Prabowo ke depan ini sungguh amat luar biasa, ya, untuk bagaimana membangun perumahan. Ada 3 juta perumahan yang akan dibangun di seluruh Indonesia, 2 jutanya yang akan ada di desa, 1 jutanya akan di perkotaan. Dan menurut saya ini menjadi segmentasi daripada warga-warga hikmah yang kebetulan bergerak di dunia kontraktor. Belum lagi akan dibangun dapur-dapur Prabowo di situ, kan? Warga-warga hikmah yang contoh di Kendari yang punya bawang, yang punya sayur, mayur, segala macam. Ini menurut saya menjadi opportunity yang luar biasa. Bagaimana mengembangkan petani-petani kita yang seluruh Indonesia bisa terlibat langsung dalam ini, ya. Kemudian belum lagi rehab-rehab sekolah yang akan dibangun begitu banyak, untuk bagaimana infrastruktur pendidikan, belum lagi infrastruktur kesehatan, banyak puskesmas, banyak sekolah, banyak jalan lingkungan, belum lagi karena kita akan menuju swasembada pangan. Betul. Otomatis banyak proyek irigasi primer sekunder yang akan dibangun, dan menurut saya ini adalah segmentasi daripada pengusaha-pengusaha usaha kecil menengah di bidang konstruksi. Dan setiap saya ke daerah itu banyak
terutama di wilayah Kalimantan dan Papua itu pengusaha-pengusahanya orang yang rekam. Mereka. Ya alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan dengan jabatan ini, dengan amanah ini bisa bersinergi dengan saudara-saudara Hikmah. Kemudian di teman-teman yang ada di pendidikan, dalam waktu dekat saya dengan Dinda Prof. Alim Bahri akan membuat MOU untuk bagaimana kita meng-guidance di sana untuk bikin kerjasama untuk sertifikasi tenaga teknik. Ya, jadi kita akan memberikan sertifikasi itu karena sekarang ini dengan undang-undang jasa konstruksi tidak boleh lagi orang bekerja orang teknik tanpa ada sertifikasinya. Nah kebetulan itu Gapensi mengeluarkan Gapensi yang baik LSBU-nya maupun untuk LSP-nya ada di Gapensi. Dan menurut saya ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin ini terakhir sebagai elaborasi atas apa yang sudah panjang lebar kita cerita ini, tentu Hikmah tentu harus mengambil peran untuk menghadirkan pilkada yang damai dan teduh di kampung, supaya melalui channel ini tersampaikan pesan dari DPP Hikmah bahwa pada kita amanah jangan sampai pilkada menghancurkan persaudaraan kita, termasuk kedamaian di Kabupaten Rekang. Mungkin sebagai closing statement, termasuk mungkin ada himbauan dari Bapak kepada masyarakat Rekang yang sempat menonton channel YouTube kita ini. Kami persilakan sebagai closing statement. Ya, saudara-saudaraku yang mana di seluruh Indonesia, saya masih stressing tentang pilkada ini. Kalau saudara Imran tidak memilih saya, Anda jangan memusuhi saya. Iya, betul. Setelah selesai pilkada, kembali merajuk silaturahmi. Kan begitu toh? Iya, seperti itu. Jadi bukan berarti orang itu tidak memilih saya karena tidak menyukai saya. Betul. Tetapi itu adalah bagian orang yang Rekang yang mempertahankan komitmen karena dia duluan yang diminta sama itu orang. Datang yang minta, kita datu, ya kan? Nah kita ini kan semua orang pasti sipakat tahu, jadi sipakat tahu, ya kan? Iya. Anda datang, ya pasti juga respon dengan baik. Ya saya pikir saya minta supaya kita semua yang ada di Rekang benar-benar menjaga kerukunan kita sama-sama. Jangan karena beda pilihan, sudah mau selesai nih orang jadi bupati, kita sendiri tidak menjaga silaturahmi dengan baik. Itu yang sering sampaikan bahwa mari kita bersama-sama, ikhtiarnya tiada batas, silaturahminya tiada ujung, rasa syukurnya tiada akhir. Mari kita jaga kebersamaan ini, mudah-mudahan warga Hikmah di seluruh Indonesia terus menjaga kerukunan, karena saya punya keyakinan orang Hikmah dimanapun berada, dia selalu pandai membawa dirinya. Ya. Baik, terima kasih banyak atas bincang-bincang kita dengan Bapak Ketua DPP Hikmah. Tentu kita berdoa mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus menjalankan amanah besar ini, menjalankan roda organisasi sehingga banyak memberikan manfaat kepada khususnya kepada daerah dan kepada masyarakat Rempulu yang berada di perantauan. Itu hal yang penting untuk kita tanamkan secara bersama-sama. Kami akhiri bincang-bincang di Hikmah Sikareba ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa memberikan hasanah dan wawasan berkembang berpikir kepada masyarakat di daerah tentang pilkada yang akan berlangsung, sehingga Rekang nanti tetap sejuk, damai, dan menghasilkan pemimpin yang baik untuk seluruh warga Rekang. Kita akhiri Hikmah Sikareba. Newaki, Newana, Newako, Kurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.